Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dan kelas 1A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Makul Islam Nusantara dengan dosen mampu, yaitu Bapak Rosadi SAG MSI. Baik, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah istilah organisasi Islam Nahdlatul Ulama NU untuk menyebut wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara. Istilah yang dikenalkan dan diolahkan oleh NU pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif yang menyangkut Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif di Timur Tengah, misalnya Wahhabisme dan Saudi. Menurut NU, akar Islam Nusantara dapat dilacak setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi dan kontekstualisasi, individualisasi dan interpretasi dan vernakularisasi terhadap ajaran nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosial dan Nusantara. Didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan istiadat lokal Indonesia yang merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat yang dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Yang nomor 2, bagaimana pandangan NU terhadap Islam Nusantara? Menurut Kiai Said, Islam Nusantara bukanlah sebuah mazhab atau sekte maupun aliran baru, namun merupakan Islam Nusantara yang merupakan tipologi umat Islam Nusantara, yakni Islam yang menganut dengan budaya, bahkan bukan hanya masyarakat dan menyatu kultural yang dijadikan infrastruktur agama kita bangun di atas fondasi kultur. Said kemudian mencontohkan bagaimana Islam bisa masuk dalam budaya Islam seperti wayang, ajian, melewat wayang, dan tradisi-tradisi yang sudah ada sampai saat ini, yaitu yang pertama seperti tahlilan, sholawatan, maulidan, dan lain sebagainya. Dan juga beduk yang sebagai alat musik yang disepakati oleh para ulama menjadi alat untuk memperingati masuknya waktu sholat. Baik, yang nomor 3 ialah yang ketiga, tidak semua umat Islam setuju dengan Islam Nusantara. Coba Anda jelaskan apa saja argumentasi bagi yang menolak Islam Nusantara. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam Nusantara senantiasa sejatinya tidak ada, mengingat Islam itu hanya satu dan tidak berlaku istilah Islam Nusantara ataupun jenis Islam lainnya. Islam Nusantara ialah paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita budaya setempat. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Definisi pertama menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan paham Islam yang substansi dan implementasinya menjadi di wilayah Indonesia dalam bentuk
peraturan antara wilayah dan Nusantara yang menjadi Islam Nusantara memiliki nuansa khas Nusantara. Yang nomor 4, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang membid'ahkan tradisi yang ada di tengah masyarakat? Menurut pandangan saya, perkataan yang sering diucapkan oleh sebagian orang ketika membid'ahkan suatu amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tidak pernah melakukannya. Seandainya itu memang perkataan baik, niscaya mereka telah melakukan kita dan melakukannya. Seperti itu kata orang yang membid'ahkan. Kita akan melihat ketika Nabi tidak melakukan suatu hal, dalam istilah ilmu usul fiqh disebut al-tark, mengandung beberapa kemungkinan selain tahrim atau pengharaman. Mungkin saja Nabi tidak melakukan suatu hal hanya karena tidak terbiasa, atau karena lupa, atau karena memang tidak berpikiran sama sekali. Dan beliau sebagai manusia dan Nabi suci dari dosa, atau bisa disebut dengan maksum. Meliputi pula oleh keterbatasan fisik dan lingkungan kultural, atau karena takut hal tersebut menjadi hal yang difarduhkan atas umat sehingga memperatkan, atau karena hal tersebut sudah masuk dalam keumuman sebuah ayat dan hadis atas kemungkinan-kemungkinan yang lain. Demikian juga ketika para ulama salaf tidak melakukan satu hal yang mengandung beberapa kemungkinan, mungkin saja mereka tidak melakukan karena kebetulan saja, atau karena menganggap tidak boleh, atau menganggap boleh, tetapi ada yang lebih afdol sehingga mereka melakukannya tidak afdol, dan mereka juga melakukannya yang lebih afdol. Dan beberapa kemungkinan lain jika memiliki hal yang altar atau tidak melakukan saja tidak bisa dijadikan dalil, karena kaidah mengatakan ma dakhalahu ihtimala saqata bihi istidlalu. Dalil yang mengandung beberapa kemungkinan bisa jadi tidak bisa lagi dijadikan dalil. Antara salah satu kemungkinan saja tanpa dalil lain. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan kullu ma lahu mustadalla min asy-syar'i falaysa bibid'ati walau lam ya'mal bihi silafu. Setiap perkataan yang memiliki sandaran dari syara bukanlah bid'ah, meskipun tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Yang nomor 5, apa sikap Anda apabila ada orang Islam yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan mengharapkan tradisi yang sudah ada di masyarakat? Menurut saya tentu saja seseorang tidak boleh merasa suci dan paling baik dan benar. Sikap kita tidak ada orang yang membid'ahkan, tidak ada koreksi dari, karena bisa saja apa yang dikatakan orang itu benar. Akan tetapi yang harus lebih dikoreksi diri adalah di saat kita
ingin membid'ahkan orang lain, karena di saat kita ingin membid'ahkan, itu artinya kita sudah merasa orang yang lebih benar dan lebih sempurna dari orang lain. Jika kita sudah koreksi diri saat ingin membid'ahkan tradisi-tradisi, ternyata kita salah, kita harus segera insaf. Dan jika kita dalam kondisi benar berdasarkan dalil yang hujahnya menurut para ulama, maka penilaian baru kita arahkan pada orang yang membid'ahkan. Sudahkah dia bertanya kepada orang yang membid'ahkan? Ternyata pada umumnya orang yang membid'ahkan, jika belum, maka yang mudah membid'ahkan itu adalah ahli fitnah sekaligus ahli bid'ah. Ada banyak amalan yang dilakukan oleh muslim di Indonesia dan sejak dari zamannya Wali Songo yang dibawa oleh sekelompok kecil umat Islam dikatakan bid'ah. Tidak pernah bertanya langsung kepada yang bersangkutan istilah ahli fitnah atau pemecah belah umat. Mungkin hanya ini dari saya. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu murni keluarnya dari diri saya yang bodoh. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.